Jadi di sini sudah jelas bahwasanya motor ini hanya terjatuh tapi sudah menimbulkan kode kerusakan. Padahal motor ini masih baru loh Mas Bro. Masih bisa dibilang masih baru, belum pernah diservis ke bengkel pun belum pernah diservis ya. Cuma ganti oli atau setel-setel rantai. Yang lain-lain belum pernah ada di modif-modif di motor ini. Tapi di sini sudah banyak terjadi kerusakan. Jadi di sini perlu kita hapus Mas Bro. Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Raja Otomotif. Di kesempatan kali ini saya kedapatan motor WR155 Mas Bro. Jadi ini keluhannya lampu indikatornya menyala terus ya. Kata yang punya motor ini, motornya habis dibawa ke lumpur-lumpur, dibawa terabas. Jadi setelah itu motornya terjatuh. Setelah terjatuh, ini lampu indikatornya menyala Mas Bro. Bisa kita lihat sebentar. Ini posisi netral ya. Sekarang saya coba saya start. Nah, sampai dihidupkan pun lampu indikator tetap menyala Mas Bro ya. Tapi menyala dalam arti kata di sini bukan berkedip ya. Dia cuma menyala aja, tidak mau mati. Nah, kemudian kita matikan dulu ya. Jadi begini Mas Bro. Jadi lampu indikator itu fungsinya dalam sepeda motor injeksi, itu fungsinya adalah untuk memberitahukan atau sebagai sinyal bahwasanya di dalam sensor-sensor atau sistem injeksi dari sepeda motor itu ada kerusakan. Jadi itu sinyal sebagai sinyal kepada pemilik kendaraan atau kepada pengguna bahwasanya motor itu sudah mengalami kesalahan dan bahkan harus dibawa ke bengkel untuk mereset ulang. Jadi memang setelah motor terjatuh meskipun lampu indikatornya tetap menyala, memang tidak ada masalah baik merebet atau bahkan susah hidup atau gampang hidup, nggak ada masalah ya. Cuman itu wajib kita setel ulang Mas Bro, wajib kita reset ulang agar program dalam injeksinya kembali normal. Jadi seperti apa dan bagaimana cara meresetnya, simak terus Mas Bro ya. Namun untuk mereset kali ini kita tetap menggunakan scanner kita yang baru JDX 100 yang kemarin sudah kita buat cara-cara penggunaannya ya di video-video sebelumnya. Atau boleh juga nanti saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Nah, jadi sekarang kita buka joknya, kita langsung kita eksekusi. Jadi langkah utama ini seperti biasa ya, untuk kabel datanya berada di bawah jok ya. Langsung saja kita sambungkan. Seperti ini ya. Jadi sekarang posisi langsung kita diagnosa ya. Kita tekan OK. Kemudian kita pilih yang jenis motornya Yamaha. Kita pilih yang automatic charge. Lalu engine. Lalu matikan kunci kontak. Lalu kita OK kan ya. OK. Baru kita hidupkan kunci kontak. Oke, mohon maaf, ini lagi loading sebentar ya. Jadi di sini saya akan tidak connect Mas Bro ya. Tidak connect. Lalu kita matikan lagi kunci kontak. Kita kembalikan lagi Mas Bro. Ini katanya komunikasi dengan ECU gagal. Ya. Kita ulangi lagi. Kita kembali ke dasar lagi ya. Sekarang sudah terhubung ya. Karena ini posisinya terjadi lampu, hidup lampu itu masalahnya bukan ada kerusakan yang terjadi ya. Jadi sekarang ini posisinya ini sejarah kerusakan. Sekarang kita lihat dulu ya. Kita lihat membaca kode sejarah kerusakan. Jadi kalau kode sejarah kerusakan itu adalah maksudnya dia sejarah kerusakan, maksudnya telah berlalu gitu. Sejarah kan. Kita tekan OK. Di sini pembacaan tampilan DCC, di sini sejarah kerusakan atau DCC. Kita tekan OK. Di sini sudah terlihat jelas Mas Bro.
P01. Di sini banyak kerusakan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang pertama di sini throttle posisi sensor, yang kedua adalah kesalahan pada sensor kemiringan. Itulah tadi yang pada saat terjatuh Mas Bro ya. Jadi ini ketidaknormalan singkat terdeteksi. Crankshaft posisi sensor mesin seal dinyalakan kondisi tidak ada pengapian. Terdeteksi mesin mogok atau stel. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya motor ini hanya terjatuh tapi sudah menimbulkan kode kerusakan. Padahal motor ini masih baru loh Mas Bro. Masih bisa dibilang masih baru, belum pernah diservis ke bengkel pun belum pernah diservis ya. Cuma ganti oli atau stel-stel rantai. Yang lain-lain belum pernah ada di modif-modif di motor ini. Tapi di sini sudah banyak terjadi kerusakan. Jadi di sini perlu kita hapus Mas Bro. Untuk menghapus kita kembali ya. Kita kembali lagi. Lalu di sini ada menghapus kode sejarah kerusakan. Ini yang yes kita tekan aja ya. Katanya di sini kondisi kontak on mesin kondisi mati. Tidak boleh dihidupkan mesin saat pengoperasian atau saat penghapusan pada sistem kerusakan injeksi motor ini Mas Bro. Jadi ini wajib kita hapus. Penghapusan berhasil. Setelah itu kita tekan OK. Lalu kembali kita lihat dulu kode sejarah kerusakannya Mas Bro. Apakah masih ada di situ? Ternyata tidak ada kode sejarah kerusakan lagi yang terbaca Mas Bro ya. Jadi kita tekan OK. Kemudian kita exit terus. Mohon maaf Mas Bro. Ya. Jadi begini Mas Bro. Jadi ini kita copot dulu ya. Kita copot. Setelah ini kita copot. Hop. Kemudian kita kembali ke sini Mas Bro. Kita matikan kunci kontak. Lalu kita nyalakan ya. Lampu indikator menyala. Sekarang sudah mati Mas Bro. Ya, tidak ada lagi lampu yang menyala Mas Bro. Jadi begini Mas Bro. Jadi pentingnya menghapus kode sejarah kerusakan itu hanya gara-gara penyebab satu saja akan berdampak pada sistem kinerja injeksi yang lain Mas Bro. Contohnya kata pemilik yang punya, ini motor baru 1 kali jatuh Mas Bro ya. 1 kali jatuh dan setelah jatuh memang tidak ada masalah. Tapi banyak nanti kinerja mesin yang tidak stabil lagi Mas Bro. Karena ini kan namanya juga PGM F1, Programmed Full Injection, sudah diprogram dari pabriknya. Jadi ibaratkan jam dinding, ketika jam dinding itu habis baterai, kemudian kita ganti baterai baru, jadi waktunya harus kita atur ulang. Karena kalau tidak kita atur ulang, waktunya sudah tertinggal dengan waktu yang lain. Karena saat kita pun di sana tadi, saat baterainya mati, mohon maaf Mas Bro. Jadi kita pun ke warung lagi beli itu kan, ke warung lagi beli baterai, butuh waktu lagi. Jadi seakan-akan jam itu sudah terlambat waktunya dari jam-jam yang lain Mas Bro. Sudah tidak tepat waktunya lagi ya. Jadi seperti itulah kira-kira Mas Bro. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai habis. Salam otomotif dari saya, Raja Otomotif Padang Lawas.